Bayangin aja, habis perang yang makan korban puluhan juta jiwa, negara-negara kaya lagi bangun dari puing-puing. Malah dua negara bangkit kayak bos Final Game, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua negara beda banget tapi sama-sama punya ambisi jadi raja dunia. Ambil kopi, tarik selimut, dan tonton sampai habis, bro. Karena ini bukan sekadar cerita sejarah. Ini cerita dua Super Bowl yang bentrok kayak gulat bola beneran. Jadi gini, tahun 1945, Perang Dunia Kedua selesai. Tapi yang tersisa bukan kedamaian, tapi kehancuran total. Eropa kayak lapangan perang raksasa. Kota-kota hancur, industri rusak, jutaan orang kehilangan rumah. Sementara Jepang baru aja dibom atom 2 kali sama USA. Tapi anehnya, justru Amerika Serikat keluar dari perang ini dalam kondisi super kuat. Mereka nggak kena bom, ekonominya naik, jadi semacam abang kaya baru dunia. Uni Soviet, mereka juga kuat, tapi dengan luka di mana-mana. Lebih dari 20 juta warganya tewas, tapi hasil perang, mereka dapat pengaruh besar di Eropa Timur. Oh ya, jangan lupa soal Jerman. Negara ini kayak pizza panas, dipotong jadi 4 bagian. USA, UK, Perancis, dan Soviet. Dan Berlin, ibu kotanya juga dibagi kayak donat. Ini jadi awal dari konflik besar berikut. Nah, buat bantu Eropa bangkit, Amerika punya program bernama Marshall Plan. Mereka lempar duit ke Eropa Barat buat bangun ulang ekonomi. Uni Soviet, no thanks, katanya. Mereka malah bikin tandingan. Comecon, sistem bantuan ekonomi untuk negara komunis. Dari sini udah kelihatan, bro. Kedua Super Bowl ini nggak cuma beda ideologi, tapi juga udah mulai rebutan pengaruh di dunia. Dan inilah awal dari era baru, Perang Dingin. Oke, sekarang kita zoom in ke dua bintang utama kita, USA Ball dan USSR Ball. Yang satu cinta kebebasan dan burger. Yang satu cinta kontrol dan komunisme. Dua gaya hidup yang, ya, kayak kopi sama kecap, nggak bisa dicampur. USA keluar dari perang dengan ekonomi gede, teknologi canggih, dan Hollywood yang makin menggila. Mereka udah kayak kakak kelas populer yang semua orang pengen ikutin. Sementara Soviet, mereka jadi mesin militer gila. Bikin tank, senjata, rudal, dan nge-push ide komunisme ke negara-negara di sekitarnya. Dan mereka berdua langsung berebut panggung dunia. Negara-negara kecil yang baru merdeka jadi kayak rebutan anak kos. USA bilang, Kebebasan. USSR teriak. Kesetaraan. Sementara negara kecil bingung. Saya cuma mau listrik dan nasi, Kak. Nah bro, ini bukan soal siapa lebih kuat secara militer, tapi juga siapa punya ideologi yang paling keren. USA bawa kapitalisme dan demokrasi. Kebebasan berbicara, pasar bebas, bisa milih pemimpin. Sementara Soviet bilang, Kapitalisme itu cuma buat orang kaya. Komunisme harusnya bikin semua orang sama rata. Lalu mulailah adu pengaruh ideologi kemana-mana. Afrika, Asia, Amerika Latin, semua jadi medan tempur baru buat pengaruh USA dan USSR. contoh, di Cina Mao Zedong jadi pemimpin komunis tahun 1949. USA langsung panik. Wah, komunis makin banyak. Di tempat lain kayak Korea, Vietnam, Kuba, adu ideologi berubah jadi konflik berdarah beneran. Dan jangan lupa, dua negara ini juga punya propaganda masing-masing. TV, poster, kartun, semua dipakai buat bilang, Pihak kita lebih keren. Negara kecil lagi-lagi jadi penonton bingung, tapi juga jadi rebutan beasiswa, senjata, bahkan film. jadi bisa dibilang perang dingin itu bukan cuma soal perang, tapi juga soal branding, bro. Dan pertarungan branding ini baru aja dimulai. Oke, sekarang kita masuk ke fase pilih tim kamu. Kayak pertandingan bola dunia. Kamu tim biru barat atau tim merah timur? Tahun 1949, Amerika bikin aliansi pertahanan, NATO. Singkatannya keren, North Atlantic Treaty Organization. Tapi intinya, kalau satu negara diserang, yang lain langsung bantu. Soviet, gua juga bisa dong. Tahun 1955, lahirlah Fakta Warsawa, versi komunis dari NATO. Jadi dunia makin jelas terbagi dua. Barat seskos demokrasi dan kapitalisme. Timor di komunisme dan parade militer setiap minggu. Dan mulai deh, saling tuduh, saling mata-matain. CIA ngintip dari langit, KGB ngintip dari bawah tanah. Negara netral, banyak yang bilang, gue netral aja deh. Tapi tetap aja jadi sasaran rayuan dua raksasa. Nah sekarang inilah momen ketika perang dingin resmi dimulai. Maksudnya dingin tuh bukan karena mereka adem-ademan ya bro, tapi karena mereka nggak perang langsung, cuman adu strategi, senjata, dan pengaruh. Contohnya, Perang Korea. Tahun 1950, Korea terbagi jadi dua. Utara komunis, selatan demokrasi. Korea Utara disokong Soviet dan China. Korea Selatan dibantu Amerika Serikat dan sekutunya. Boom, perang saudara jadi perang proksi.
banyak negara lain jadi medan perang kecil ini. Vietnam, Angola, bahkan Amerika Latin. Setiap tempat yang bisa disusupi pengaruh pasti digas. USA bawa McDonald's, USSR bawa revolusi. Dan di balik layar, dua agen rahasia sibuk kerja keras. CIA dan KGB saling intip, saling culik, bahkan saling ngerjain. Kayak James Bond versus agen rahasia Rusia, tapi versi bola-bola kecil ngumpet di tas popcorn. Hah, dunia tegang bro, tapi nggak ada yang mau mulai perang besar. Kenapa? Karena dua-duanya udah punya senjata pamungkas, bom nuklir. Oke bro, sekarang kita masuk ke salah satu titik panas awal, Berlin. Berlin itu kayak miniatur dunia. Kota ini dibelah dua. Berlin Barat buat blok Barat, Berlin Timur buat Soviet. Tapi tahun 1948, Soviet mulai nggak senang. Mereka blokade semua akses ke Berlin Barat. Jalan ditutup, kereta dihentiin. USA langsung panik, tapi juga nekat. Mereka luncurkan Berlin Airlift. Kirim makanan dan batu bara via pesawat setiap hari. Bayangin ya, lebih dari 200.000 penerbangan dalam setahun. Soviet akhirnya nyerah. Tapi dendam nggak lupa bro. Fast forward ke tahun 1961. Soviet bangun tembok Berlin. Misinya biar orang Berlin Timur nggak kabur ke barat. Tembok ini bukan cuma pembatas kota, tapi simbol nyata dari dunia yang terbelah dua. Sementara itu, ada perlombaan paling serem. Perlombaan senjata nuklir. Awalnya cuma the USA yang punya bom atom tahun 1945. Tapi, boom, tahun 1949, Soviet juga berhasil uji coba bom nuklir pertamanya. Dari situ, keduanya mulai produksi bom. Lebih besar, lebih banyak, dan lebih serap. Tahun 1952, USA bikin bom hidrogen. Tapi, tahun 1961, Soviet bikin Tsar Bomba, bom terbesar dalam sejarah. Jumlahnya ribuan, cukup buat ngeledakin planet beberapa kali lipat. Makanya lahirlah konsep MAD, Mutual Assured Destruction. Artinya, kalau lu nyerang duluan, kita semua kiamat bareng-bareng. Konyol tapi nyata, perdamaian dunia justru dijaga oleh ketakutan bersama akan kiamat nuklir. Damai, tapi kayak duduk di atas dinamit bro. Kalau lu udah capek ribut di bumi, kira-kira mereka bakal ngapain? Jawabannya, ribut di luar angkasa. Dimulailah Space Race alias perlombaan ke langit. Tahun 1957, Uni Soviet bikin dunia kaget. Mereka ngeluncurin Sputnik, satelit pertama yang sukses mengorbit bumi. Amerika langsung panik bro. Amerika balas dengan bikin NASA tahun 1958. Misi, kejar ketertinggalan. Dan kalau bisa, sampai ke bulan duluan. Soviet sempat unggul di awal. Satelit pertama Hiwan, pertama di luar angkasa, anjing Laika. Manusia pertama di orbit, Yuri Gagarin. Tapi puncaknya, tahun 1969, Neil Armstrong dari USA jadi manusia pertama yang mendarat di bulan. Gokil sih. Perlombaan luar angkasa ini nunjukin gimana ilmu pengetahuan bisa jadi alat adu gengsi. Nah, ini nih bagian yang nggak kalah seru. Perang budaya, alias rebutan hati rakyat dunia. Amerika ngeluarin senjata pamungkas. Film Hollywood, musik rock, burger, dan gaya hidup bebas. Sementara Soviet bawa sastra klasik, musik orkestra, seni mural, dan ilmu pengetahuan keras. Radio, TV, kartun, bahkan olimpiade pun dijadiin panggung propaganda. USA bilang, Kami bebas dan kaya. USSR jawab, Kami adil dan pintar. Dan negara-negara netral dapat oleh-oleh dari dua sisi. Kadang burger, kadang beasiswa. Hehehe. perang budaya ini nggak berdarah, tapi dalam banget pengaruhnya. Bahkan sampai sekarang, efeknya masih terasa. Dan yang jelas, semua ini ngebentuk cara kita lihat dunia hari ini. Nah bro, dari tadi kita udah lihat gimana dunia setelah Perang Dunia II tuh nggak langsung damai, tapi sih malah masuk ke perang diam-diam paling lama sepanjang sejarah. Yap, namanya sih dingin, tapi efeknya panas banget. USA versus USSR itu kayak mantan yang susah move on, bawa-bawa dendam kemana-mana. Dan dari krisis Berlin, perlombaan senjata, sampai propaganda budaya, itu baru permulaan. Karena di episode berikutnya, kita bakal bahas momen-momen yang hampir bikin dunia meledak beneran. Krisis Kuba, Perang Vietnam, invasi Afghanistan, dan banyak lagi konflik berdarah dari Perang Dingin. Kita bakal lihat gimana dunia makin terpecah, makin tegang, dan akhirnya gimana Uni Soviet jatuh. Tapi jangan spoiler dulu, episode ini cukup sampai di sini bro. Kalau kalian suka kontennya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Big Ball. Kasih komentar ya, kalian tim USA Ball, tim USSR Ball, atau tim netral sambil makan mie instan? Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Crisis and Chaos, Perang Dingin makin membara.